Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dasar Rauf dari kelas Teknik Elektronika 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik. Etika politik merupakan cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik yang untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik merupakan seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh penganutnya seperti komunisme, fasisme, dan demokrasi. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan komprehensif, serta sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam satu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi 1. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dan yang kedua merupakan hukum, yaitu norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber di negara Indonesia. Etika politik Pancasila ialah perilaku atau perbuatan politik yang sesuai dengan kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Fungsi Pancasila. Dasar filsafat negara sebagai ideologi negara, yaitu cita-cita negara yang menjadi basis bagi sistem teori dan praktek penyelenggara negara. Filsafat politik Pancasila adalah filsafat politik negara Pancasila yang memfungsikan Pancasila sebagai dasar filsafatnya dan sebagai ideologinya. Etika politik Pancasila menilai baik buruknya perilaku politik dan tindakan atau perbuatan politik dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Masalah politik dapat digolongkan menjadi 1. Sistem pemerintahan negara, 2. Hak-hak dasar warga negara, 3. Hubungan pemerintah negara dengan warga negara, dan yang keempat, hubungan negara dengan dunia internasional. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai 5 prinsip. Itu berikut ini disusun menurut pengelompokan Pancasila. Karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan dasar etika politik modern. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya dalam hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, maupun adat. Pluralisme mengaplikasi
mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi dan toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seorang dan sekelompok orang. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi, bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabat sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah hak yang mutlak bagi kontekstual dalam pengertian sebagai berikut. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara, masyarakat, melainkan karena pemberian Sang Cipta. Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat atau tradisi dan sebaliknya diancam oleh negara modern. Solidaritas bangsa. Dan yang ketiga, solidaritas bangsa. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Bahwa kita satu senasib sepenanggungan, manusia hanya hidup menurut harakatnya. Apabila tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar, yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Dan yang keempat ada demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau kelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin karena dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar, yaitu pengakuan dan jaminan terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas, tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum, negara hukum demokratis. Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. Dan yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Mayoritas masyarakat memulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksanaan ideologi agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Untuk itu, tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah kemiskinan, ketidakpedulian, dan kekerasan sosial.
ekstremisme ideologi yang anti pluralisme. Pertama-tama, ekstremisme agama di mana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksaan pendapat mereka pada masyarakat. Nilai etika dalam Pancasila. Etika membantu manusia menunjukkan nilai-nilai untuk membulatkan hati dalam pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dengan mengapa perlu dilakukan. Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia yang dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini. Yang pertama, ini ada 10 tatanan. Yang pertama, tatanan bermasyarakat. Nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia, berkemanusiaan dan berkeadilan sosial. Tatanan bernegara. Nomor 2, tatanan bernegara dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Dan nomor 3, kerjasama antara negara atau negara luar negeri dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tatanan yang keempat yaitu tatanan pemerintah daerah dengan nilai permusyawaratan mengakui asal-usul keistimewaan daerah. Dan yang kelima, tatanan hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang 6, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Untuk yang ketujuh, tatanan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang 8, tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Yang 9, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintah. Dan yang 10 terakhir, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat. Makna nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Karena jika dilihat satu per satu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadah dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada sikap perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang berasal dari kata manusia, yang makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang.
Beradab, kata pokoknya adalah adab, sinonimnya dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, berasusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan Indonesia. Untuk yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Selanjutnya terdapat di batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kata rakyat menjadi dasar kerakyatan yang yaitu sekelompok manusia yang berdiam dan dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Hakikatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nyatakan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pola pikir pembangunan kehidupan politik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan di atas, yang dimana dalam berpolitik harus bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan dengan dipenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Fungsi Pancasila sebagai etika politik. Fungsi etika bagi kehidupan bernegara adalah alat ukur untuk mengatur tata tertib kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak, hak, dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan, memberi landasan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis.
Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Baik, itu penjelasan sedikit tentang etika Pancasila dalam berpolitik. Keluh kesah menjadi anak bangsa Indonesia. Saya sangat bangga menjadi anak Indonesia dengan beraneka ragam suku dan budaya serta memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dapat kita nikmati. Tetapi saya tidak suka dengan sistem pemerintahan di Indonesia, di mana sistem pemerintahan yang tidak bersih dari korupsi, di mana rakyat kecil yang selalu ditindas, serta dengan mudahnya investor asing yang dengan mudah membangun usaha di Indonesia. Mungkin itu menguntungkan bagi negara, tapi tidak sama sekali bagi rakyat kecil. Untuk Indonesia, jadikanlah pemerintah negara Indonesia yang bersih dari korupsi, dan dengarkan rakyat kecilmu mengeluh serta menangis. Engkau bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirimu sendiri. Jadilah negara yang adil atas hukum. Jangan jadikanlah negara hukum yang hukumnya dapat dibeli. Salam rakyat kecil, Indonesiaku lekas membaik.